Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 93 dengan tema bantahan terhadap tuduhan ahli kitab mengenai makanan dan kiblat. Subtema ayat ini sebagai jawaban atas tindakan-tindakan yang mereka ada-adakan itu, mereka ahli kitab yang ingkar pada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini membantah tuduhan para ahli kitab terhadap agama Islam, yaitu tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya, seperti menghalalkan daging unta dan memutar kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana khillal li bani Israila illa ma kharrama Israilu ala nafsihi illa ma kharrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum syadiqin. Artinya, semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel itu Nabi Yakub alaihissalam atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad SAW, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kulut ta'ami utawi saben-saben panganan iku kana ana apa ta'am, ana iku khilan halal libani Israil kedue Bani Israil ilama kejaba barang harama kang ngaramake sapa Israilu. Ya sapa Israilu Bani Israil dewi ala nafsi ngatasi awa Israil, maksudnya Nabi Yakub alaihissalam, min qabli antun nazala saking sadurung yen to den turunake apa Tauratu, kitab Taurat. Berdawa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktu monggo nekakno sira kabeh kaum Yahudi ahli kitab bi Taurati kelawan kitab Taurat, fatsluha mongko maca sira kabeh ing Taurat, in kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina padha bener sira kabeh. Keterangan ayat 93 bahwa semua makanan dihalalkan kepada Bani Israel dan juga kepada Nabi Ibrahim, termasuk
daging unta. Nah, seperti disebutkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab Taurat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau yang berkuku belah. Contohnya unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Hanya beberapa makanan saja yang diharamkan oleh Nabi Yakub sendiri terhadap dirinya. Itu kan disebabkan beliau kan Nabi Yakub menderita sakit, punya penyakit. Menderita penyakit. Dan itu semuanya terjadi sebelum diturunkan kitab Taurat. Lalu ada beberapa macam makanan yang diharamkan kepada Bani Israel. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 160, surat Al-An'am ayat 146. Itu kan sebagai hukuman dan pelajaran atas kedoliman Bani Israel. Ini sudah diterangkan dalam firman Allah, surat Al-An'am ayat 146. Dan kepada orang Yahudi, itu artinya, dan kepada orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum, kami Allah menghukum mereka kaum Yahudi karena kedurhakaannya. Karena kedurhakaannya. Dan sungguh kami Allah Maha benar. Ini juga diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 161. Artinya, karena kedoliman orang-orang Yahudi, kami Allah haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka menjalankan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Ya, cuma dilarang dari riba. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami Allah sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Jelaslah bahwa beberapa jenis makanan yang diharamkan kepada Bani Israel itu tidak diharamkan kepada pengikut syariat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya sebelum kitab Taurat diturunkan. Dengan demikian batallah, gugurlah tuduhan mereka orang Yahudi bahwa syariat Islam bertentangan dengan syariat Nabi Ibrahim karena menghalalkan makan daging unta. Mengharamkan sebagian makanan bagi Bani Israel adalah semata-mata sebagai hukuman. Mengapa dihukum? Karena mereka Bani Israel telah melanggar hukum-hukum Allah dan telah menganiaya diri sendiri. Hal itu kan juga tersebut dalam kitab Taurat, ya, kitab mereka sendiri loh. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW, kanjeng Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah agar menentang mereka orang Yahudi dengan mengatakan atau bertanya, hai orang Yahudi, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan Allah sebelum diturunkan Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ternyata mereka orang Yahudi tidak berani menjawab tantangan ini dari kanjeng Nabi. Tidak berani dan tidak mau membuka kitab Taurat.
tidak mau membuka kitab Taurat. Mengapa? Kok tidak mau membuka kitab Taurat dan tidak berani menjawab tantangannya? Karena kalau mereka orang Yahudi berani membuka kitab Taurat, tentulah pastilah terbongkarlah kebohongan mereka akan terungkap. Dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap agama Islam adalah palsu dan tidak beralasan. Jadi tuduhannya itu palsu dan tidak beralasan. Kalau sudah hal seperti ini, dia sudah membuktikan dengan jelas. Jelas ini kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW sangat benar. Karena apa? Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat membantah tuduhan-tuduhan Bani Israel dengan isi kitab Taurat itu sendiri. Padahal beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah membacanya dan tidak pernah diberi kesempatan oleh orang Yahudi untuk mengetahui isinya. Itulah kebenaran baginda Rasulullah SAW. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.